ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bertemu walaupun dari online, tapi saya percaya kita semua merasakan rindu yang kesama yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan hati kita untuk akan memulai ibadah ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, segala pujian bagi-Mu Bapa yang baik. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami duduk diam Tuhan Yesus untuk benar-benar membawa pujian yang kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus, penyembahan yang kami naikkan adalah penyembahan yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Tolong berkati Tuhan rangkaian ibadah ini Bapa, sebab Engkaulah Tuhan. Dari
termanis Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan, mari kita naikkan pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kita rasakan Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, kau termanis buat kami Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, Buat jiwa kami, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, Amin. buat jiwaku, Yes. buat jiwaku. Hanya kau yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa kami. buat jiwaku. Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta kau selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya. Kami cinta kau selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mencintai Engkau selamanya Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Kau menjamah setiap hati yang kami Tuhan. Oh pujian, terima kasih. Haleluya, Haleluya Yesus.
pujian bagimu Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu boleh menyembuhkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Bapa yang baik. Sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Kau Bapa yang baik, yang selalu sertaku dan menolongku. Kau ada di hidupku, Kau berikan kasih-Mu kepadaku. Dia yang menopangku dan beri kekuatan, walau dalam lembah kelam, Kau ada besertaku. Terima kasih, oh Yesus, atas kebaikan. Yang tak habis-habisnya, yang ku rasakan di hidupku. Terpujilah nama-Mu Yesus, sampai selama-lamanya. Sebab Kau Bapa yang baik, yang
selalu mempedulikanku. Kau yang menopangku dengan kuasa-Mu, Kau beri kekuatan. Walau dalam lembah gelap, Kau ada besertaku. Terima kasih, oh Yesus, atas kebaikan. Yang tak habis-habisnya yang ku rasakan di hidupku. Terpujilah nama-Mu, Yesus, sampai selama-lamanya. Sebab Kau Bapa yang baik, yang selalu mempedulikanku. Terpujilah nama-Mu, Yesus, sampai selama-lamanya. Sebab Kau Bapa yang baik, yang selalu mempedulikanku. Sebab Kau Bapa yang baik, yang selalu mempedulikanku. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau mendengarkan renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat keadaan kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kami bawa tanah hati yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang mengambil alih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang indah sekali dinaikkan, dikatakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Masihkah hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan saudara? Masihkah kita tersungkur ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Ketika Dia hadir dalam firman-Nya, masihkah kita memiliki kerendahan hati? Ketika firman itu datang,
menegur kita, mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita. Atau mungkin dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya dalam pergumulan. Ketika kita ada di dalam satu situasi kondisi yang dibilang penderitaan, tekanan hidup, masihkah kita memiliki satu kerendahan hati mau diajar oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah itu luar biasa, saudara. Kasih Allah itu unlimited, gak bisa kita hitung. Begitu besar. Tadi kesaksian pujian sebelum masuk kebenaran firman Tuhan dikatakan dia selalu pedulikan saudara dan saya karena dia Bapa yang baik. Sekalipun mungkin ada kalanya kita di dalam pengiringan kita cuma mungkin tanpa disadari kita gak baik, saudara. Tapi firman Tuhan katakan dia tetap Bapa yang setia. Dia selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Yohanes 3 katakan karena begitu besar kasih Allah. Malam hari ini di awal kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi yang saudara alami, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Matius 12 ayat 12 katakan bahwa hidup saudara itu berharga. Firman Tuhan katakan hidup manusia itu berharga. Sangat berharga di pemandangan Tuhan. Makanya ada satu perumpamaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita buka. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-11. Dikatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menuliskan satu ilustrasi yang begitu indah. Bahwa kehidupan manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan satu domba hilang. Tuhan tinggalkan 99 dan Tuhan cari satu domba ini. Kenapa? Karena di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak menghendaki supaya anak-anaknya kehilangan keselamatan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Tuhan bisa pakai segala hal, segala cara supaya saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan. Tuhan bisa pakai sakit penyakit, Tuhan bisa pakai persoalan, Tuhan bisa pakai pergumulan, Tuhan bisa pakai segala cara. Satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan sampai hari ini, Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saking begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-32, dia katakan ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di dalam satu situasi kondisi kita pernah merasakan. Firman Tuhan katakan kita berharga. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Tetapi kenapa hidup kita sekarang ada di dalam satu persoalan pergumulan? Kenapa saya berdoa tapi sampai hari ini saya belum menerima jawaban dari doa saya? Kenapa tetap ada duri dalam daging dalam hidup saya? Kenapa ada persoalan? Kenapa ada pergumulan? Kenapa keadaan ekonomi saya bukan makin naik malah makin turun? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai hari ini kita belum bisa menemukan jawabannya. Tapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, ada satu janji yang luar biasa jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan saudara dan saya sangat berharga. Dia gak pernah tinggalin saudara dan saya. Dia selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan katakan
Firman-Nya itu ya dan amin. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Firman Tuhan katakan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Saya katakan tadi bahwa Tuhan bisa pakai setiap masalah saudara, persoalan saudara, pergumulan saudara, apapun yang saudara alami hari ini sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan. Seperti Ayub 42 katakan bahwa gak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak kehilangan keselamatan. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Saya teringat satu cerita di dalam Keluaran 14 ayat 13. Bagaimana saat itu ketika bangsa Israel menghadapi satu situasi kondisi. Dia melihat ada satu masalah yang ada di depan matanya. Kemudian Tuhan berfirman lewat Musa. Dia katakan di dalam Keluaran 14 ayat 13 dikatakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel mengalami satu situasi kondisi. Dia sedang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Secara mata jasmani dia bisa melihat tentara Mesir mengejar dia. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada sesuatu hal yang bergejolak. Mungkin saat itu sambil dia berlari, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi dia belum bisa melihat jawaban dari Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Dia katakan gak usah takut. Stay firm, berdiri tetap. Lihat saja keselamatan dari Tuhan. Ini berbicara mengenai apa? Pada waktu kita ada di dalam satu situasi kondisi. Entah itu pergumulan, sakit penyakit. Mungkin kau sudah berdoa tapi sakit penyakitmu belum disembuhkan. Mungkin ada duri dalam daging. Kau sudah berdoa Tuhan ambil duri dalam daging. Tetapi duri itu tetap melekat dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Pandang terus firman Tuhan. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah katakan kalau kita lihat permasalahan kita. Kita lihat pergumulan kita, iman kita bisa lemah. Tapi kalau kita pandang kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan, iman kita bisa bangkit. Kalau kita lihat situasi kondisi yang ada, kita lihat situasi kondisi hidup kita. Mungkin kita pernah ada di dalam satu situasi kondisi yang kita melihat, kok rasanya semua seperti gak terkendali ya. Saya sudah menggantungkan harapan saya sama Tuhan, tapi kok sampai hari ini tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan menjamin semua ada di dalam kendali Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 katakan gak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 4, kenapa Tuhan izinkan ada persoalan? Kenapa Tuhan izinkan ada pergumulan? Kenapa pada saat itu bangsa Israel Tuhan izinkan untuk tentara Mesir mengejar bangsa Israel, padahal saat itu sudah diizinkan oleh Fir'aun. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 14 ayat yang keempat, firman Tuhan menuliskan, Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengajar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun itu bentuknya. Tetapi dengan satu tujuan. Supaya saudara tidak kehilangan keselamatan saudara. Allah izinkan ada pergumulan dalam hidup saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaannya. Supaya apa? Seperti Roma 8 ayat 28 katakan. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita berpikir atau mengharapkan Allah bekerja dengan cara kita. Seringkali kita mengkotak-kotakan cara kerja Tuhan. Sehingga ketika ada kata-kata suara Tuhan yang datang dalam bentuk firman Allah tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Itu mengakibatkan untuk kekecewaan dalam hidup kita. Atau pemberontakan dalam hidup kita yang berujung pada dosa ketidaktaatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita sakit, mungkin kita berharap Tuhan seketika itu menyembuhkan sakit kita. Tapi
Tapi sampai hari ini kok Tuhan nggak sembuhkan saya. Padahal mungkin Tuhan sedang pakai sakit penyakit saudara. Supaya saudara bisa bersaksi bagi Tuhan. Bahwa lewat sakit penyakit ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Atau mungkin ketika kita berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Tapi sampai hari ini ekonomi kita belum dipulihkan. Tapi mungkin hari ini Tuhan sedang pakai kemerosotan ekonomimu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan bisa pakai segala cara. Yang penting engkau tidak kehilangan keselamatanmu. Mungkin tanpa disadari ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita pakai berkat itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Justru semakin kita jauh dari Tuhan. Atau mungkin ketika kita diberi kesehatan, kita tidak mempergunakan kesehatan kita dengan bijaksana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi mungkin kita pakai kesehatan kita untuk sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga firman Tuhan bisa katakan lebih baik ada satu proses dalam hidupmu. Supaya engkau semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, mungkin tanpa disadari kita hanya mau dengar sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuatu hal yang nyaman didengar. Di dalam 2 Timotius 3 dikatakan nanti memang ada masanya. Keadaan manusia akhir zaman mereka lebih senang mendengar firman yang mengenakan telinga mereka. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan dalam kehidupan umat Tuhan. Siapa sih yang bisa ngatur Tuhan? Siapa kita ini yang bisa mengatur Sang Pencipta? Kadangkala suara Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya seperti godam, seperti palu, memukul kehidupan kita supaya kita langsung terjaga saudara. Atau mungkin kadangkala dia datang seperti silet, rasanya gak nyaman, sakit saudara. Waktu firman itu datang menegur dalam hidup saudara dan saya. Tapi firman Tuhan katakan, mari terima dengan ucapan syukur. Apapun setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kadangkala ajaran Tuhan datang dalam sakit penyakit, dalam kemerosotan ekonomi. Tapi tetap percayalah, ada janji penyertaan Tuhan. Kadangkala didikan Tuhan datang seperti duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang tetap kuat. Karena firman Tuhan katakan barang siapa bertahan sampai kesudahannya. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia gak akan kehilangan keselamatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan. Saudara mau tetap pegang keselamatan dari Tuhan. Saudara tetap mau terima keselamatan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan tetap bertahan. Jangan goyah. Apapun keadaan saudara, tetap setia pegang janji Tuhan. Sekalipun mungkin ada kalanya proses dari Tuhan itu tidak mengenakan. Firman Tuhan katakan memang kadang-kala kalau Tuhan ketika kata-kata itu sudah tidak mempan lagi dalam kehidupan kita. Tuhan praktekkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Farisi dan Saduki. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Ketika banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan Yesus mengecam. Dia bilang, hai kamu keturunan ular bludak. Saudara bisa bayangkan seseorang yang datang mau dibaptis. Tetapi malah dikata-katai, hai kamu keturunan ular bludak. Secara manusia kalau kita baca ayat ini saya merenungkan. Saya kalau baca ayat saya suka merenungkan. Kalau saya jadi ahli Farisinya, kalau saya jadi ahli Sadukinya, mungkin saat itu ketika saya ada di dalam situasi kondisi itu saya akan berpikir, aduh kok rasanya tajam sekali ya. Seorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Mesias, masa orang datang mau dibaptis, tetapi malah cemoohan yang diterima. Malah cacian yang dihina, cacian yang keluar dari mulutnya. Seringkali dalam kehidupan kita pun seperti itu saudara. Tapi firman Tuhan menuliskan bahwa manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Gak ada sesuatu hal yang kebetulan. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Supaya kita tetap terima keselamatan dari Tuhan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan, tetap bertahan, tetap bertahan. Satu hal yang kita taruh dalam hidup kita, bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tetap bertahan, pegang janji Tuhan. Saya teringat satu kesaksian, ada seorang, saya tutup kebenaran firman Tuhan dengan sebuah kesaksian. Ada seorang jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Ini kesaksian hidup yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Jemaatnya ini sangat diberkati oleh Tuhan, dia memimpin beberapa perusahaan. Karena dia memimpin beberapa perusahaan, dia memiliki beberapa perusahaan, sehingga waktunya sibuk sekali. Semakin hari hidupnya semakin diberkati secara finansial. Kemudian gembalanya satu ketika datang, ketika hari Minggu datang kepada jemaat ini dan dia berkata, kamu sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa. Berkat itu semua dari Tuhan. Kalau kamu bisa berkarya luar biasa di dalam dunia pekerjaanmu, jangan lupa kasih waktu yang terbaik bagi Tuhan. Mari melayani Tuhan, datang melayani Tuhan. Jemaat ini bilang kepada gembalanya, dia bilang, oh iya Om, saya sibuk sekali Om, saya lagi sibuk, saya sedang menangani beberapa tender, dia bilang. Waktu berlalu, setiap minggu Bapak Gembala ini ketemu, dia gak pernah bosan-bosan ngingetin jemaatnya. Ingat, mari melayani Tuhan, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih 6 hari engkau bekerja, kau cuma kasih, tapi ambil waktu bagian dalam melayani Tuhan. Dia bilang, iya nanti kalau saya sudah gak sibuk Bapak Gembala, dia bilang. Kalau sudah saya gak sibuk Om, dia bilang. Oh iya. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, 5 bulan, masuk bulan ke-5. Tiba-tiba jemaat ini datang kepada Bapak Gembala. Dia bilang, Om, saya mau konseling sama Om. Oh iya, kenapa? Dia bilang. Om, kemarin saya habis check up, dia bilang. Dari hasil check up saya kena cancer sudah stadium 4, dia bilang. Kemudian dokter menyarankan untuk saya di kemo. Saya harus bagaimana Om? Dia bilang, oh begitu, dia bilang. Menurut kamu bagaimana? Dia bilang, saya mau melayani Om. Terus Bapak Gembalanya bilang, kamu punya waktu bukannya kamu sibuk? Dia bilang, iya Om, tapi sekarang saya mau melayani Tuhan, dia bilang. Sekarang saya mau melayani Tuhan, dia bilang. Kemudian Bapak Gembalanya bilang, ya baiklah, dia bilang. Bapak Gembalanya kemudian ingatkan dia. Dulu waktu kamu Tuhan kasih kesehatan, kamu bilang kamu sibuk dengan pekerjaan kamu. Kamu sibuk dengan tender-tender kamu. Sampai akhirnya tuh ketika ada proses dari Tuhan, Tuhan izinkan kamu kena cancer, sekarang kamu punya waktu buat Tuhan. Kamu baru melayani Tuhan. Bapak Gembala bilang, tapi belum terlambat. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tersungkur, dia bilang. Minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita hanya memberikan waktu-waktu sisa kepada Tuhan. Mari tetap setia. Kata setia kepada Tuhan, kata taat melayani kepada Tuhan. Seringkali kita nyanyi kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya malam hari ini, waktu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, waktu Tuhan bilang saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Apakah kita menganggap Tuhan itu berharga di hadapan kita? Waktu Tuhan selalu pedulikan hidup saudara dan saya. Dalam situasi kondisi apapun, dalam setiap musim apapun. Apakah respon kita juga sama kepada Tuhan? Apakah kita juga memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya saudara yang tahu. Tapi biarlah lewat renungan singkat kebenaran firman Tuhan ini, itu mengingatkan saudara bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara gak akan pernah menyesal. Waktu saudara tetap on track, setia mengiring Tuhan, tetap taat apapun situasi kondisi yang saudara alami, saudara tetap taat mengiring Tuhan. Sepanjang hidup saudara, sekalipun mungkin saudara seringkali melewati lembah air mata, ada janji kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau tetap taat dan setia, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengangkat sebuah pujian.
tak akan pernah ku sesali. Mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kita bayar. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan tak akan pernah kami sesali Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Sekalipun kita melewati lembah air mata, saudara. Air mata, Saudara jangan pernah menyesal. ku Kemudian saudara tetap taat dan setia di dalam pengiringan saudara. Ada janji kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Haleluya.
janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan hari ini Tuhan, kami tetap mau setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ketika firman-Mu berkata bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Roh Kudus. Kalau seringkali tanpa disadari kami merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kalau kami tidak taat, kalau kami tidak setia. Ampuni Tuhan kalau apabila kami Tuhan di dalam pengiringan kami, seringkali Tuhan kami berusaha mau mengatur Tuhan. Kami berusaha mengkotak-kotakan cara Tuhan bekerja. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami kecewa Tuhan. Dan berujung kepada pemberontakan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan datang malam hari ini mengingatkan kami. Kami mau belajar senantiasa tersungkur di dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar memiliki kerendahan hati lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami ada di dalam kelemahan tubuh, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami percaya dengan iman percaya kami Tuhan. Lewat penyakit kami nama Tuhan akan dipermuliakan. Mungkin saat ini kami ada dalam satu pergumulan penderitaan Tuhan. Kami mau belajar percaya Tuhan. Lewat penderitaan kami, pergumulan kami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Atau mungkin hari ini Tuhan kami ada dalam satu kesehatan yang prima Tuhan. Firman-Mu datang mengingatkan kami Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa beri yang terbaik dalam hidup kami, kami pun akan merespon Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Waktu-waktu kami kasih yang terbaik bagi Tuhan. Kesehatan yang prima yang Tuhan kasih dalam hidup kami pakai untuk melayani-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelalaian kami Tuhan. Ampuni Tuhan apabila kami salah di dalam kami berpikir Tuhan. Sehingga kami salah memutuskan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali tidak adil Tuhan kepada Tuhan. Ampuni dan ampuni kami Tuhan. Hamba terbatas Tuhan. Di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang meneguhkan setiap benih firman yang ditabur malam hari ini Bapa. Satu hal yang menjadi janji kami Tuhan. Kami tetap mau taat dan setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami pun mau berdoa Tuhan. Bagi seorang ibu Tuhan yang sedang berdoa untuk kakaknya yang sedang sakit vertigo Tuhan. Serta lututnya Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Sudah bertahun-tahun Tuhan. Mengharapkan mukjizat dari Tuhan. Tuhan tolong ibu ini Tuhan. Dia pun meminta bantuan doa untuk supaya bisa mendapatkan untuk pekerjaan Tuhan. Sudah diinterview di beberapa perusahaan Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang memutuskan pekerjaan yang terbaik dalam kehidupannya Bapa. Juga memohon bantuan doa untuk usaha online suaminya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami tumpangkan tangan Tuhan dalam formulir permohonan doa ini Bapa. Secara manusia kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Yang malam hari ini Tuhan menjamah, melawat, mendengar Tuhan setiap seruan doa umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kerinduan ibu ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha suaminya Tuhan lawat. Tuhan tolong berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga mau berdoa Tuhan bagi dukungan doa Tuhan. Bagi seorang ibu Tuhan, bagi kesehatannya Bapa. Tuhan juga tolong Tuhan. Kuasa bilur-bilur darah Yesus menjamah ibu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga pemulihan dalam rumah tangga dan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hubungan yang retak. Roh perpecahan, roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh percabulan Tuhan.
Kami tolak, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan, juga kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang lain Bapa. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia Tuhan. Segala tipu muslihat iblis yang hendak memporak-porandakan keluarga-keluarga Kristen, kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikat mereka dengan tali kasih Kristus. Biar ada roh damai sejahtera, roh kesatuan hati dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan, Tuhan perintahkan berkat di situ tercurah. Terima kasih Bapa. Apapun setiap pokok-pokok doa yang di dalam kotak peti ini Tuhan, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Yang membutuhkan masalah ekonomi, Engkau lah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Masalah pergaulan anak-anak kami Tuhan, pendidikan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Dari tipu jerat muslihat iblis yang hendak memporak-porandakan masa depan anak-anak kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, senantiasa melawat kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga masa depan yang terbaik itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi setiap usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun kami mendengar Tuhan, bahwa seluruh dunia ada di depan ambang resesi Tuhan. Secara manusia mungkin kami khawatir Tuhan. Tapi ketika kami melihat kebenaran firman Tuhan, ada perbedaan Tuhan. Ada janji pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang tetap taat dan setia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, sekalipun situasi kondisi yang ada mungkin Tuhan mengkhawatirkan, tapi kami percaya ketika kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ada janji pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun kebutuhan mereka, apapun kerinduan yang mereka bawa di dalam hadirat Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka membawa satu penyerahan diri mereka di hadapan Tuhan. Apapun beban, persoalan, pergumulan, kerinduan yang mereka bawa Tuhan. Mari Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan turun tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan turun tangan. Kami percaya kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan membawa hati mereka di hadapan Tuhan, Roh Allah bekerja pada saat hari ini, menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Ada lawatan Tuhan, ada jawaban doa Tuhan, ada jawaban dari setiap persoalan pergumulan mereka, ada jawaban dari setiap kerinduan yang mereka bawa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan dukungan apapun Tuhan lawat, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup mereka Bapa. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kami. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya